Alhamdulillahi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita bahas tentang iman kepada Rasul, ya, yang tentu ini adalah masuk dalam arkanul iman, rukun iman, ya. Jadi setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, antara lain urutannya sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, jadi setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, bahasan berikutnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasulun, ya, itu utusan, ya, arti mudahnya dalam bahasa Indonesia Rasulun, ya, pakai wawu, itu seorang utusan. Kalau Rusulun, ya, jamak tambah wawu, itu Rusulun, para utusan. Atau juga disebut mursalun, ya. Jadi kata arsala, yursilu, kemudian mursilun, mursalun itu juga utusan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut khatamul anbiya'i wal mursalin. Jadi Rasul itu penutup para nabi dan Rasul. Jadi kalau dalam kitab-kitab karya para ulama itu kurang lebih didefinisikan bahwa Rasul itu seorang laki-laki merdeka dan seterusnya yang mendapat wahyu dari Allah, mendapat tuntunan dari Allah berupa syariat untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, itu Rasul, ya, utusan Allah untuk menyampaikan firman-firmannya, menyampaikan wahyu dari Allah dan membawa syariat baru. Itu Rasul. Ya. Kalau Nabi, ada yang bilang dari kata naba'a, ya, tempat yang tinggi, atau amba'a, orang yang membawa berita, begitu. Nabiun an-nabiyu, ya, itu orang laki-laki yang merdeka, ya, dan seterusnya, yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, tetapi tidak membawa syariat baru. Nabi itu membawa syariat Rasul sebelumnya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau Rasul itu membawa syariat baru, kalau Nabi tidak membawa syariat baru, itu menurut penjelasan ahli, ya. Oleh karena itu disebutkan bahwa Rasul itu pasti Nabi. Nah, begitu. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Rasul bahasa Indonesianya, ya. Jadi sehingga ada Nabi, ada Rasul. Itu adalah
orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan panduan-panduan hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang nabi dan rasul. Pemirsa yang berbahagia, dalam penjelasan para ulama itu bahwa nabi dan rasul itu sangat banyak. Ya, ada yang mengatakan rasul itu 313, nabi itu ribuan, ada yang ngasih angka 4000 dan seterusnya. Pokoknya sangat banyak sekali. Baik nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran maupun hadis maupun yang tidak disebut, harus kita imani semua. Ya, kalau disebut namanya ya kita imani dengan nama-namanya. Misalnya yang wajib kita imani dengan nama-namanya itu ada 25 rasul. Ya tentu mereka juga nabi. Mulai Nabi Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak dan seterusnya sampai Musa, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita imani semua. 25 itu. Jika kita beriman kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu gugur iman kita karena tidak sempurna. Padahal itu satu kesatuan. Ya, ibarat orang naik tangga itu yang seharusnya sampai ke tujuan itu 25 tangga, tapi kita baru nyampe ke 24 tangga, ya tentu belum nyampe pada tujuannya, terputus. Nah begitu. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, baik itu yang disebut namanya atau tidak, semuanya wajib kita imani. Ya, karena demikian Allah menyebut dalam Al-Quran surat Ghafir, ya, ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna, ya, wa minhum man qasasna alaika wa minhum lam naksus alaika. Jadi sungguh kami Allah telah mengutus para rasul sebelum kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum man qasasna, sebagian mereka ada rasul yang kami ceritakan kepadamu. Wa minhum lam naksus alaika, dan sebagian rasul, sebagian nabi tidak aku ceritakan, tidak aku kisahkan padamu. Jadi baik yang dikisahkan maupun yang tidak dikisahkan itu tentu harus kita imani. Sementara yang dikisahkan harus jelas kita imani nama-namanya, kita imani syariatnya, ya. Meskipun syariat Rasul sebelum Rasulullah SAW itu nanti ada yang diuji oleh Al-Quran. Al-Quran itu muhaiminan, ya. Mana yang kemudian tidak diberlakukan, mana yang kemudian diberlakukan oleh Al-Quran. Jadi maknanya iman kepada Rasul itu bukan mengamalkan syariat semua Rasul, tapi tentu saja cukup syariat Rasul terakhir, karena Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW itu adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya, dan itulah syariat yang terakhir, syariat yang paripurna, begitu ya. Jadi hadirin yang berbahagia, iman kepada Rasul sekali lagi adalah mengimani semua Rasul, baik yang disebut namanya atau tidak disebut.